Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah mengenai berbagai hal yang lagi aktual. Pemirsa, tahun 2023 segera akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2024. Perjalanan untuk masuk ke 2024 tentu banyak liku-likunya, banyak keberhasilan, tapi juga ada juga ketidakberhasilan. Di Kabupaten Pati misalnya itu mencatat prestasi yang luar biasa, khususnya dalam peningkatan ekonomi. Pati sudah sejak beberapa tahun terakhir ini berhasil menggait investor-investor asing yang banyak ke Pati, dan itu berimbas pada penurunan angka kemiskinan. Dan tentu saja banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk semua itu. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bupati Pati, Pak Henggar Budi Anggoro. Apa kabar Pak Henggar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah ketemu sekian kali. Iya. Okay. Santai Pak ya. Oh iya. Iya ya. Pak Henggar, ini Kabupaten Pati ini merupakan ex ibu kota Karesidenan Pati. Betul. Secara ekonomi itu sangat strategis karena berada di tengah-tengah dan berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Ini tentu juga menarik bagi para investor untuk menanam investasinya di Kabupaten Pati. Apalagi Pati wilayahnya demikian luas dan beragam. Nah, bisa dijelaskan Pak Henggar perkembangan investasi di Kabupaten Pati ini? Ya, terima kasih Pak Bayaki. Jadi pada prinsipnya begini ya. Saat ini memang data terakhir di akhir tahun 2022 kemarin, kemiskinan di Kabupaten Pati ini turun dari semula 10,21 menjadi 9,33%. Jadi tentunya memang penurunan ini mengandung suatu arti bahwa langkah-langkah yang saat ini sudah kita lakukan kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan industri-industri yang ada di sini, bagaimana kita mengembangkan perekonomian, ini tentunya sudah berhasil dengan baik. Nah, tentunya kondisi Pati memang sangat potensial untuk bagaimana kita mencoba menarik investasi itu bisa masuk ke Kabupaten Pati. Saat ini sebagai contoh saja yang sedang dibangun dan sebentar lagi operasi, ini adalah suatu perusahaan Korea. Ada HWI yang berada di Batangan. Kemudian yang sudah beroperasi itu Seijin yang berada di Margorejo. Tentunya dua perusahaan dari Korea ini yang sudah berdiri di satu sisi, yang HWI nanti tinggal operasi, yang sebenarnya tadinya awalnya mau akhir tahun ini tapi nanti akan diundur jadi di awal tahun. Mudah-mudahan nanti segera dapat beroperasi. Ini malah justru akan lebih meningkatkan lagi kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Pati. Sebagai contoh saja, nanti daya serap yang di HWI itu nantinya targetnya sampai 15.000 karyawan. Nah ini begitu 15.000 tentunya kan banyak. Satu sisi ketersediaan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pati juga mampu terserap di sana. Di satu sisi tenaga kerja dari luar juga pasti masuk ke Pati. Dalam arti luar itu adalah tenaga dari luar daerah. Nah, tentunya dengan banyaknya tenaga kerja dari luar daerah yang masuk ke Kabupaten Pati, tentunya kan di situ membuka potensi lagi. Satu, kaitannya dengan kos-kosan, kaitannya dengan perdagangan barang yang untuk konsumsi mereka. Dan banyak lagi di situ, dan tentunya harapannya nanti manakala dua perusahaan ini nanti sudah beroperasi, yang satu ini beroperasi, berarti ini sudah tambahan lagi daya serap terkait dengan tenaga kerja. Pada sisi yang lain, beberapa hari yang lalu saya juga ketemu ada investor yang dari Cina. Ini juga rencana mau mengembangkan kawasan industri di sini. Dia sudah konfirmasi kaitannya dengan rencana dia untuk pengadaan lahan kurang lebih antara sekitar 50 sampai 100 hektar. Nah, tentunya nanti di situ dia akan membuat semacam kayak kawasan. Jadi tidak hanya satu produk saja yang dia kembangkan, tetapi nanti di situ banyak industri-industri yang dalam satu kawasan. Yang harapannya nanti manakala mereka nanti sudah bisa masuk, dan tentunya
tenaga kerja di Kabupaten Pati kita nggak khawatir lagi. Daya serapnya pasti sangat luar biasa. Jadi tentunya memang apa yang kita peroleh dari investasi-investasi yang sudah masuk dan mau masuk ini senantiasa selalu kita dorong, harapannya satu kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, dua kaitannya dengan penurunan kemiskinan. Nah, yang kita kejar lagi kaitannya dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini di Kabupaten Pati terakhir itu data yang tahun lalu ini ada kurang lebih 10.282 atau berapa. Sekarang ini setelah kita konfirmasi ulang, ini kurang lebih sekitar 6 ribuan. Jadi sudah turun lagi. Dan mudah-mudahan ini menurun terus. Ya, sementara begitu yang kita lakukan. Investasi asing itu apakah bisa memicu investasi lokal? Nah, Pak tentunya Hindar? memang gini ya. Pada saat ada investasi asing yang masuk, di satu sisi pasti investasi asing ini kan suatu perusahaannya pasti lumayan besar. Ya. Nah, di samping ini kan pasti ada industri-industri UMKM yang dikembangkan yang tentunya UMKM ini keberadaannya akan menopang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para tenaga kerja yang dari luar, dari internal yang bekerja di situ. Nah, tentunya pasti saling tarik-menarik satu sama lain. Industri lokal juga sudah banyak yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten Pati. Sebagai contoh saja sekarang ini di Kabupaten Pati dari mulai industri makanan-makanan ringan, industri batik dan lain sebagainya sudah banyak berkembang di sini, termasuk kaos dan lain sebagainya. Ini semua kan bagian dari bagaimana dia support terkait dengan usaha-usaha yang besar sebenarnya, karena kebutuhan-kebutuhan itu akan semakin meningkat. Karena juga di satu sisi pendapatan dari warga kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar tadi yang dari investasi asing ini, dia juga meningkat kebutuhannya. Karena pendapatannya naik, pasti dia kebutuhannya pasti tinggi. Itulah yang betul-betul kita apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati agar para investor itu menanamkan investasinya di Kabupaten Pati? Ya, kalau itu kan kita selalu kaitannya dengan itu kita selalu komunikasi dengan dunia-dunia luar. Dan saat ini kita juga selalu ngeling dengan para investor-investor yang ada dan calon investor. Yang paling susah ini sebenarnya kan bagaimana kita narik calon investor ini. Karena calon investor biasanya selalu mempertanyakan, apa yang saya peroleh pada saat saya mau masuk ke Kabupaten Pati? Kemudahan apa yang saya dapatkan? Biasanya seperti itu. Nah, inilah yang coba kita dorong, bagaimana dia ngurus perizinan, kita support. Perizinan ini di sini gampang. Di satu sisi itu, kedua adalah yang penting di luar politik, tidak itu. Jadi mereka datang ke sini sudah kita siapkan semua. Di satu sisi kamu akan mendapatkan kemudahan dalam perizinan. Kamu tidak akan ditunggangi oleh kepentingan politik. Lah kan kalau sudah seperti itu nyaman dia. Nah, biasanya kalau sudah begitu dia geraknya enak. Ada juga kalau memang nanti kadang-kadang itu kan dia sudah terlanjur ada komunikasi dengan dengan politik. Nah, ini sudah kita coba pelan-pelan kita hindari. Dalam arti dia mulai kita arahkan yang baik biar dia juga bisa investasi dengan baik. Begitu. Sampai tahun 2023 investasi yang masuk ke Pati itu berapa, Pak? Nah, kalau secara keseluruhan yang sudah jelas, ini kan investasi yang masuk ke sini kan ada dua ini. Ada dua perusahaan ini. Ini pasti sudah jelas karena yang satu sudah operasi, yang satu nunggu operasi. Bangunannya sudah siap. Siap beroperasi, sudah siap operasi. Jadi 2024 beroperasi. Beroperasi insya Allah di awal tahun. Dan menunggu satu investasi lagi. Dan yang investasi yang satu lagi ini kita masih komunikasi lagi. Mereka sebenarnya membutuhkan itu tadi yang saya sampaikan, kebutuhan lahan dan sebagainya. Tetapi memang sampai saat ini dia belum, tapi kita sudah prospek terus. Sebenarnya masih banyak. Ada yang terakhir ini investasi yang kaitannya dengan calon investasi yang dia akan membebaskan lahan yang rencananya nanti di Sukolilo. Dia akan untuk briket sampah atau apa. Jadi sebenarnya banyak, ada beberapa yang sudah confirm dan dia sudah mulai melihat-lihat lokasi mana yang paling strategis menurut mereka. Karena di satu sisi kan untuk investasi ini mereka kan membutuhkan suatu infrastruktur yang bagus di situ, sehingga akses menuju ke tempat itu juga bagus, keluarnya juga enak. Nah, ini yang dibutuhkan. Apalagi nanti kita masih sangat berharap nanti ke depan kaitannya dengan pembangunan infrastruktur jalan ini, nanti tol bisa sampai Pati, nah lebih luasa lagi kita. Lebih luasa lagi. Iya, jadi belum yang kita masih menunggu yang kemarin. Kita masih coba kejar yang investasi yang dari Australia itu yang rencananya untuk pengembangan sampah ini menjadi briket juga yang di TPA. Ini masih banyak ada, tapi sebenarnya yang paling
kita tangkap dulu adalah bagaimana mereka yang sudah masuk ini kita support dengan baik. Sekarang juga saat ini dari perusahaan rokok Jarum juga sedang bangun. Di Ngemplak kalau nggak salah itu juga ada. Oh ya, pemirsa, ya, ini juga menarik sekali perbincangan dengan Pak Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV masih tetap bersama Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Kita membicarakan kalidoskop pemerintah Kabupaten Pati tahun 2023. Pak Henggar, investasi tadi itu tadi sudah dijelaskan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Betul. Termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Yang tadi turun menjadi 10.000, kemudian turun lagi menjadi 6.000. Itu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati, Pak? Jadi begini, Pak, di satu sisi kita ini kan di pemerintah Kabupaten Pati saat ini kan betul-betul kita action untuk penanganan kemiskinan. Ini yang pertama. Kedua juga penanganan stunting. Kaitannya dengan penanganan kemiskinan, Pak, kita ini tugaskan, Pak, masing-masing OPD ini untuk semacam jadi bapak angkat. Jadi untuk pengentasan kemiskinan ini satu OPD misalnya satu desa binaan atau satu OPD desa satu OPD atau satu OPD bahkan lebih dari satu desa. Ada yang sampai 4. Nah tentunya ini semua kan yang betul-betul kita action, yang harapannya adalah satu, kemiskinan ekstrim ini nanti akan semakin menurun karena kita punya target sebenarnya di tahun depan ini harusnya hilang semua. Posisi terakhir kita di akhir bulan Oktober kemarin ini ketemulah sekitar 6.000 sekian. Jadi sudah turun banyak. Tetapi mudah-mudahan apa yang ditemukan teman-teman ini nanti ke depan kita bisa tekan lagi sehingga kemiskinan ekstrim betul-betul di Pati ini habis. Walaupun ini suatu langkah yang harusnya kita lakukan secara luar biasa. Di satu sisi kita juga melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan UMKL, terkait dengan UMKM, terkait dengan PKL. Ini semua agar mereka kedepannya akan lebih bagus lagi sehingga supporting mereka terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pati, utamanya juga dalam hal penurunan kemiskinan, baik itu kemiskinan yang ekstrim maupun yang kemiskinan tidak ekstrim, ini sama-sama bisa turun dengan drastis. Ini yang sangat kita harapkan. Walaupun di satu sisi dengan perkembangan UMKM, perkembangan dengan PKL, dan ini nanti akan semakin meningkatkan kembali kaitannya dengan penanganan stunting. Kita jangan sampai penanganan stuntingnya nanti jadi justru angka stuntingnya naik. Kita pengen angka stuntingnya itu sangat turun drastis. Ini yang sangat kita harapkan. Angkanya sampai berapa, Pak? Angka stunting? Kalau kemarin angka stunting ini ada dua hal ya. Yang satu adalah dari data survei standar gizi Indonesia SSGI. Ini kemarin angkanya ketemulah di Pati itu 23%. Tetapi kita punya data EPPBGM. Jadi penimbangan secara langsung, pengukuran secara langsung ini ketemulah angka 5,7. Memang selisihnya agak jauh. Kalau survei SSGI ini kan surveinya di sana hanya kita diambil 67 tempat. Masing-masing tempat itu ada 10 sampling yang diambil. Nah, inilah yang padahal di satu sisi kita jumlah desanya ada 401. Jumlah kelurahannya ada 5. Jadi jumlahnya ada 406 desa dan kelurahan. Ini kan sangat luar biasa. Jadi kalau kita melihat yang diambil hanya 67, ini kan hanya berapa persen dari data yang kita miliki kan. Total jadi yang secara langsung tadi justru lebih akurat ya? Menurut kita lebih akurat itu. Jadi secara keseluruhan kan jumlah balita di kita ini yang terdata ini kan sekitar 69.000 sekian. Nah tentunya dari data yang kita ambil melalui EPPBGM itu sudah ketemu angka 90-an% yang sudah kita ukur. Berarti kan ini menurut kita kan angka ini sudah sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, wilayah-wilayah di Kabupaten Pati ini kan luasnya luar biasa. Bisa dipetakan Pak Henggar mana wilayah yang masih perlu penanganan
dari segi penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting. Jadi begini, jadi Pati ini kan 21 kecamatan. Ya. Dari 21 kecamatan totalnya ada 401 desa, 5 kelurahan. Nah, totalnya ada 406 kelurahan. Nah, kemudian dari seluruhnya ini yang sudah kita petakan sebenarnya malah justru berada Pati yang kayak di daerah Duku Seti. Kalau Pati mungkin ada juga yang berada di Pati Kota. Duku Seti itu Pati bagian utara. Ya, bagian utara paling perbatasan ujung. laut. Ya, ini kan juga perlu memang jangkauannya memang agak jauh, tetapi angkanya sih sebenarnya hampir rata-rata hampir berimbang ya. Jadi tidak hanya terus kita fokus pada 1-2 kecamatan saja, 1-2 desa tidak, tetapi penanganannya kita lakukan secara serentak semuanya kita. Jadi kita tidak beda-bedakan dalam arti memang di beberapa kecamatan yang memang angkanya di situ agak tinggi sedikit gitu ya. Itu kita lakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Karena kita juga ke depan juga kita sudah siapkan alokasi anggaran juga kaitannya dengan penanganan kemiskinan ini. Karena kita juga punya target kemiskinan di Kabupaten Pati di akhir 2023 ini nanti harus turun. Apalagi nih angkanya saat ini kan sudah 9,33. Kita sangat berharap nanti angkanya bisa turun, syukur bisa sampai angka 8, sekian. Nanti di akhir 2024 bisa turun lagi. Ini sangat kita harapkan karena penurunan terus ini kan tentunya pasti sejalan dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Pasti nggak mungkin angkanya turun kita tanpa melakukan langkah apa-apa, itu nggak mungkin. Pasti angka itu turun karena kita melakukan beberapa hal. Ya. Gitu. Wilayah selatan bagaimana Pak Henggar? Wilayah selatan ini sebenarnya ada 2 wilayah ya yang sangat kita coba akselerasi, diantaranya Puncak Wangi, Kecamatan Puncak Wangi dan Kecamatan Sukolilo. Karena memang di Kecamatan Sukolilo itu juga ada salah satu wilayah yang desanya terendam banjir terus, tetapi memang kondisi di situ saya lihat secara ekonomi itu bagus. Bagus. Tetapi memang akselerasi ini selalu kita lakukan di daerah itu, di Puncak Wangi dan di Sukolilo, walaupun masih ada di daerah Winong sebenarnya, tetapi kan angkanya ini kan masih relatif masih datar-datar saja lah, nggak terlalu tinggi banget, tetapi ya itulah yang di daerah selatan yang coba kita pacu terus. Tetapi di Sukolilo sebenarnya kan di sana juga untuk pengembangan kawasan industri segala macam bagus karena posisinya di sana kan juga tidak hanya bisa lewat dari jalur Pati saja, mereka ke sana kan bisa juga yang langsung dari Kudus itu kan bisa juga. Oh ya, jadi pemirsa Kabupaten Pati ini menarik, bisa dibagi 2, wilayah selatan dan wilayah utara. Tengah ini dilalui oleh jalan transnasional sehingga tidak ada persoalan dari sisi perkembangan ekonomi, Pak Henggar. Ya, kalau ke arah utara malah sebenarnya ruas jalan kabupatennya kan relatif bagus juga kan. Yang sampai menuju ke Jepara, ruas jalan provinsinya yang sampai menuju ke Jepara lain sebagainya itu kondisinya udah bagus. Tapi saat ini kita juga kembangkan si ruas jalan-jalan kabupaten. Tapi nantilah mungkin kita bisa cerita lebih jauh kaitannya dengan itu. Ya, tadi Pak Henggar tadi sudah disebutkan UMKM juga menyumbang peningkatan perekonomian di Kabupaten Pati, juga khususnya penyerapan tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan. Seperti apa Pak Henggar gambarannya? Jadi begini ya, UMKM yang ada di Kabupaten Pati ini kan jumlahnya ribuan, Pak. Jadi tidak hanya jumlahnya ratusan, tidak ribuan bahkan yang di sini, karena memang UMKM ini kan di sini dari mulai industri makanan, industri ringan itu sampai dengan industri yang kaitannya sampai skala-skala yang kelasnya masih menengah lah, itu banyak yang. Nah, di Kabupaten Pati ini saat ini memang UMKM ini sudah banyak berkembang. Nah, tentunya kita yang berada di instansi kabupaten ini mendorong momen-momen yang UMKM ini bisa berkiprah. Coba sekarang kita bisa lihat banyak momen-momen yang sudah kita tarik ke sini, sudah kita dorong ke sini, sehingga UMKM ini dia bisa berkibar. Dalam arti dia bisa juga memperjualbelikan barangnya di situ. Dia juga UMKM ini bisa mengembangkan dengan komunikasi yang saat ini mereka miliki, bahkan di saat ini juga pemerintah kabupaten juga mendorong UMKM ini bisa juga e-commerce. Jadi harapannya mereka juga bisa memperjualbelikan barangnya itu melalui internet. Dalam arti inilah yang akan memudahkan mereka untuk bagaimana mereka menggait pasarnya, mereka bisa menjual barangnya. Sehingga harapannya nanti pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Pati benar-benar luar biasa, yang nanti harapannya
Ini tentunya kita pengen mereka nanti ke depan akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang ujung-ujungnya nanti menurunkan angka kemiskinan. Ini pertumbuhan ekonomi juga. Seperti apa Pak Henggar yang potensial untuk dikembangkan di padi? Sekarang ini misalnya sudah ada batik bakaran di padi, batik kesantenan, kemudian industri makanan olahan, perikanan juga. Tapi seperti apa lagi yang jadi sebenarnya begini ya, saat ini yang sudah ada ini tetap kita dorong. Karena UMKM yang ada di saat ini itu juga tentunya hasil dari kayak mekanisme pasar. Mereka membuat itu kan juga dia tahu bahwa dia untuk memperjualbelikan barang yang dia produksi itu akan mudah. Karena saat ini juga banyak juga industri kaos di sini. Kaos itu di sini di Pati ini ada yang sudah sampai pangsanya sampai luar negeri. Ada pangsanya sampai luar negeri, bahkan yang pesen dia ini sampai dari Singapura, dari Hong Kong, ada itu yang di sini. Ini ya yang luar biasa. Kalau makanan, kalau pakaian gampang di sini. Posisinya sudah bagus, apalagi batik di sini segala macam harganya kan masih relatif agak dalam jangkauan, tetapi kita dorong agar mereka lebih baik lagi. Pemirsa, tetap menarik memperbincangkan Kaleidoskop Kabupaten Pati tahun 2023 bersama Pak Bupati Henggar Budi Anggoro, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2023. Pak Henggar, perkembangan ekonomi tadi dan banyak menarik investor tadi itu sudah dijelaskan tadi, sangat juga ada dampaknya juga karena pemerintah Kabupaten Pati banyak membangun infrastruktur termasuk jalan dan memang jalan itu sangat mendukung untuk kelancaran perekonomian. Seperti apa Pak kondisi? Jadi begini ya Pak, kaitannya dengan infrastruktur jalan yang saat ini sedang kita coba lakukan perbaikan di beberapa tempat. Ini sebenarnya kan kalau kita ngalami betul, kita tahu persis bahwa kita ini sangat terbatas kaitannya APBD. Tentunya kita mencari celah. Nah, akhirnya saya kemarin bersama dengan teman-teman di Komisi 5 DPR RI juga bersama dengan teman Kementerian PUPR, saya bisa mendapatkan alokasi dana Inpres. Dana Inpres ini totalnya untuk kita di Kabupaten Pati ini ada 216 miliar. 216 miliar bukanlah angka kecil loh Pak, itu angka yang sangat luar biasa. Itu digunakan untuk membangun ruas jalan kabupaten. Nah, untuk bed 1 yang sudah terrealisasi saat ini jumlahnya ada 124,8 miliar. Nah, nanti bulan Februari nanti teralokasi kembali 90 miliar. Nah, tetapi angka ini kita masih coba dorong, harapannya kita bisa lebih lagi nanti kita mendapatkan lagi, karena memang masih banyak ruas jalan yang harus kita sentuh. Karena di beberapa jalan kabupaten ini banyak yang mengalami kerusakan, apalagi tahun lalu yang hujannya begitu lebat, akhirnya kan banyak banjir dan di situ banyak mengalami kerusakan. Dan sebelumnya memang beberapa tahun terakhir ini kan hampir tidak ada alokasi anggaran untuk jalan di Kabupaten Pati. Ini kecil, nilainya kecil dibandingkan dengan panjang jalan yang kita miliki. Jalan kabupaten ada sekitar 2000-an kilometer, ini kan masih berat kalau tidak bisa dialokasikan oleh APBD. Nah, tentunya insya Allah nanti ke depan di 2023 saya masih punya celah lagi, yang saat ini saya selalu masih komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan kaitannya dengan alokasi, tambahan alokasi yang dana alokasi umum. Nanti mudah-mudahan ini semua bisa kita gunakan, karena di satu sisi juga yang dana Inpres tahun depan juga masih teralokasi. Dan tentunya inilah langkah-langkah yang selalu kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, yang harapannya biar kita ini nanti bisa membangun infrastruktur jalan yang saat ini sudah ada di Kabupaten Pati, yang harapannya ke depan investasi banyak yang masuk. Dengan infrastruktur yang sudah bagus kan semuanya bisa, tidak ada yang tidak. Karena saat ini pun kan masih ada juga investor yang sedang coba yang untuk energi terbarukan. Jadi kayak listrik dari kincir angin itu sudah ada dibangun di daerah Sukolilo. Nah, mudah-mudahan nanti
itu semua ke depan nanti dapat kita fasilitasi dengan baik. 2000 km jalan ya ada, Pak? Ya, 2000 lebih. 2000 itu luar biasa. Jadi memang luas Kabupaten Pati ini memang luar biasa luasnya. Jarak antar desa itu sangat jauh sehingga akses jalan itu memang sangat berpengaruh terhadap investasi itu. Ini daerah mana yang akan menjadi konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur itu? Jadi kalau pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini nanti sudah teralokasi melalui dana Inpres ini sebenarnya kan di situ dibagi menjadi ada 6 paket. Untuk tahun ini yang sudah terlaksana ada 4 paket sebenarnya. Jadi hampir seluruhnya tetapi tidak semua. Jadi ada beberapa kabupaten, beberapa kecamatan yang nantinya akan diperbaiki ruas jalannya. Yang saat ini pun yang sudah jalan bagus ini kan di daerah Gabus sampai dengan Winong. Itu sudah bagus. Wilayah selatan. Wilayah selatan. Kemudian utara juga yang di Lahar. Itu juga sudah mulai dibangun. Jadi banyaklah, termasuk di Pati Kota. Di Pati Kota ini sekarang jalannya kan halus. Jadi kan kalau lewat ini kan jalan mulus semua. Betul. Mulus. Jadi inilah yang makanya yang lain yang di Pati Kota pun harus kita kondisikan seperti itu sebelum masuk ke kecamatan-kecamatan yang ada. Walaupun memang kadangkala memang alokasi yang ada ini belum mampu untuk nyentuh keseluruhan. Sehingga kadang memang ada mungkin masyarakat yang merasa wah nenggonku durung diapa-apake. Tapi bagi kita sebenarnya bukan berarti kita membiarkan begitu enggak, tetapi ada yang lebih harus kita upayakan dulu. Jadi harus antri ya Pak. Ya, harus ada prioritas juga. Ya, mudah-mudahan sih ke depan nanti semuanya bisa kita lakukan lah. Karena harapannya kita yang paling utama adalah bagaimana membuat infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini ke depan lebih baik lagi. Karena dari situ banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Karena sekarang ini kalau masyarakat saja mau keluar masuk aja kesulitan karena jalannya berlubang begini-begini kan kasihan juga. Karena di satu sisi mereka jangka waktu perjalanannya semakin tinggi, konsumsi BBM-nya juga tambah otomatis. Ya ini kan akan lebih memberatkan. Tetapi insya Allah nanti ke depan kita bisa lah melakukan itu. Ada berapa persen Pak Enggar jalan yang sudah dibangun di Kabupaten Pati ini? Kalau persentasenya secara keseluruhan saya belum bisa ngomong ya jumlahnya berapa persen ya. Namun demikian untuk si ruas-ruas jalan utama di Kabupaten Pati, jalan kabupaten ini ya, ini sudah kita perbaiki. Kalau di jalan provinsi aman, tidak ada jalan provinsi yang di Kabupaten Pati ini yang rusak dalam arti kondisinya masih mulus, masih bagus. Nah sekarang yang beban berat kita memang di ruas jalan kabupaten yang saat ini sudah kita lakukan juga melalui APBD kita juga, melalui Inpres. Ya inilah yang sama-sama kita coba kejar. Ya. Pak Enggar, apalagi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan perekonomian masyarakat selain tadi menarik investor asing, mengembangkan UMKM, membangun infrastrukturnya dan lain. Jadi kan begini ya, di satu sisi Kabupaten Pati ini kan secara umum kita ini kan punya potensi yang sebenarnya potensi ini sudah ada sejak dulu, yaitu potensi di bidang maritim, potensi perikanan. Nah, potensi perikanan ini yang di Kabupaten Pati yang saat ini kalau tidak salah kurang lebih sekitar penyopang dari produksi perikanan di Jawa Tengah ini ada sekitar 32% ya dari Kabupaten Pati ini. Jadi di satu sisi kan saat ini juga di Juwana. Kita ngambil aja itu salah satu contoh. Yang di sana banyak nelayan yang tentunya itu ukuran kapalnya juga sampai 100 gross ton lebih. 100 gitu lebih. Kan? Yang gede-gede. Ini kan juga banyak warga kita sebenarnya pemiliknya di Juwana. Nah di sana juga produksi hasil dari penangkapan ikan di laut itu begitu sangat luar biasa, bahkan sampai ke pasar Jakarta, sampai ekspor juga. Ini kan banyak yang dukungan industrinya lantas bagaimana Pak? Nah, industri perikanan maksud industri saya. Perikanan secara langsung kalau di sini secara langsung pengolahannya kan masih hanya terbatas jumlahnya. Jumlahnya pengolahan ikan yang berada di sini terbatas. Tapi yang paling banyak mereka sebenarnya dipasarkan sampai ke Jakarta dan lain sebagainya. Para pembelinya itu banyak dari sana. Nah, sampai bahkan besok tanggal 17 ini insya Allah nanti kita akan melakukan pembagian ikan. Jadi ada 100 ton. Bayangkan 100 ton. 100 ton akan dibagikan kepada warga Pati. Cuma-cuma Pak? Cuma-cuma, gratis. Nanti pas Car Free Day tanggal 17. Ini nanti rencananya akan dilakukan oleh kelompok nelayan yang dari
Juwana. Itu dalam rangka apa, Pak? Ya sebenarnya posisinya kan begini ya. Saat ini yang namanya harga ikan ini naik turun ya. Posisi sekarang ini harga ikan kan masih agak di bawah. Nah di satu sisi mereka produksinya kan masih tambah terus kan, selalu tambah. Nah inilah yang mereka gunakan dengan produksi yang ada, dengan populasi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki ini untuk menyumbang ke masyarakat. Dalam arti biar sama-sama bisa memanfaatkan dan di satu sisi mendorong masyarakat untuk ada kegiatan gemar makan ikan. Ini yang paling susah. Karena di satu sisi kan itu nanti dibagikan hampir ke seluruh orang, dan nanti sudah dibagikan mereka yang nyusun kuponnya, yang dapat siapa-siapa itu. Karena satu kupon ini nanti berlaku untuk isinya 10 kilo. Lah 10 kilo tentunya kan bisa dibagi dengan beberapa orang yang di lingkungannya gitu kan. Termasuk tetangganya segala macam, bareng-bareng nanti bisa diperoleh. Ini yang nanti akan dilakukan tanggal 17 Desember ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Ini yang Pati dengan tagline-nya Bumi Minatani. Tentu saja bukan hanya perikanan, tapi juga pertanian juga. Pertanian di sini yang paling utama, yang paling banyak adalah kaitannya singkong sebenarnya. Walaupun sebenarnya di sini juga lumbung beras. Nah itu jadi ada dua hal juga. Jadi di satu sisi Minatani, tapi sebenarnya Minatani artinya tidak itu, tapi ada sebenarnya kalau kita mengartikan itu juga nggak ada masalah. Pemirsa, demikian Kalidoskop Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2023 bersama Pak Bupati Henggar Budi Anggoro. Saya Bae Haki, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.